moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu. Wah, senang sekali ya melihat antusias dari para siswa-siswa ibu ini ya, yang pada cantik-cantik ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adakah siswa yang tidak hadir? Tidak ada, Bu, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua, Bu. Baik, untuk memastikan kehadiran kalian, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Baik, Widya, apakah hadir? Hadir, Bu. Widya. Ya, hadir. Siti Syahria Radianti. Hadir, Bu. Intan Berliana. Hadir, Bu. Rahmawati. Hadir, Bu. Seli Febrianti. Hadir, Ibu Guru. Puspita Sri Gusti. Hadir, Bu. Baik, sepertinya siswa Ibu sudah hadir semua ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks argumentasi. Ada yang masih ingat pengertian dari teks argumentasi? Ingat, Bu. Apa itu, Widya? Teks argumentasi itu adalah teks yang dibilang teks deskripsi, itu yang menggambarkan suatu objek. Ya, benar sekali. Jadi, teks deskripsi. Teks argumentasi itu adalah teks yang berisi pendapat, pandangan, atau gagasan penulis mengenai suatu masalah atau topik tertentu. Nah, tujuan utama dari teks argumentasi ini adalah untuk meyakinkan, mempengaruhi, atau mengubah pemikiran pembaca agar setuju dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, misalnya nih, seorang penulis itu mengatakan bahwa meminum air putih itu baik untuk kesehatan. Nah, bagaimana di dalam teks argumentasi ini penulis harus mengemukakan pendapat, pandangan, atau gagasan yang didukung oleh fakta, sehingga orang awam yang membaca teks tersebut menjadi yakin dan terpengaruh saat membaca teks tersebut. Di sini sudah jelas ya materi mengenai teks argumentasi. Baik, hari ini materi kita adalah teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu, belum belajar. Nah, baiklah, belum tahu ya. Ibu akan jelaskan. Bentar ya. Aku bakalan share dulu ya. Apakah share screen Ibu terlihat? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Baiklah ya.
Nah, sekarang kita masuk ke definisi teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan atau memberikan penjelasan tentang suatu objek, baik berupa benda, hewan, tumbuhan, maupun suasana tertentu secara jelas dan detail. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai teks deskripsi ini? Nah, tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang objek yang digambarkan agar pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami langsung objek tersebut. Nah, di dalam teks deskripsi ini terdapat strukturnya. Yang pertama itu adalah identifikasi. Nah, di dalam identifikasi ini berisi pernyataan umum atau pengenalan tentang objek yang akan dideskripsikan. Nah, seperti memperkenalkan objek secara garis besar, seperti nama, jenis, fungsi, atau hal yang lain-lain terkait dengan objek tersebut. Nah, yang kedua itu ada deskripsi bagian, di mana teks deskripsi bagian ini menjabarkan atau mendeskripsikan objek secara rinci bagian per bagian. Nah, deskripsi bagian ini nantinya akan memberikan detail informasi mengenai bentuk, ciri-ciri, karakteristik, dan segala sesuatu yang ada pada objek. Di dalam teks deskripsi ini juga terdapat kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata sifat. Jadi, di dalam teks deskripsi ini biasanya menggunakan kata-kata sifat. Contohnya nih, besar, kecil, tinggi, pendek, lembut, keras, indah, menarik, dan lain-lain. Yang kedua itu kalimatnya harus efektif. Bagaimana sih kalimat yang efektif itu? Kalimat-kalimat di dalam teks deskripsi ini harus jelas, runtut, dan efektif agar pembaca dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Misalnya, bunga itu sangat indah, memiliki kelopak yang lembut dan berwarna merah menyala. Baik untuk penggunaan bahasa yang kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang konkret. Nah, teks deskripsi menggunakan bahasa yang konkret, spesifik, dan dapat diindra oleh pembaca. Contohnya, rumah itu memiliki dinding berwarna biru dengan atap yang runcing. Nah, ketika kita mendengar atau membaca atau mendengarkan kalimat rumah itu memiliki dinding yang berwarna biru, pastinya kita sudah dapat membayangkan suatu rumah yang memiliki dinding yang berwarna biru. Nah, hal inilah yang dikatakan dapat diindra oleh pembaca. Lanjut, kita ke ciri-ciri teks deskripsi. Nah, untuk ciri-ciri teks deskripsi ini terdapat 3 ya. Yang pertama itu ada berdasarkan tujuan teks. Karena teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara rinci dan jelas, mungkin kita harus melihat dulu suasana atau keadaan dari objek yang ingin kita buat teks deskripsi. Maka teks ini harus dibuat agar para pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang sedang dideskripsikan oleh sang penulis. Yang kedua itu berdasarkan objek yang dideskripsikan. Nah, objek yang akan dibahas dalam teks deskripsi harus bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individual. Dan yang terakhir itu berdasarkan isi teks. Nah, isi teks deskripsi ini harus menggambarkan secara rinci, jelas, lengkap dan objektif.
Nah, jadi harus jelas ya apa yang sedang kita deskripsikan. Misalnya ingin mendeskripsikan bunga mawar nih, maka kita harus mendeskripsikannya melalui warna, wanginya, dan lain-lain. Baik, untuk contoh dari teks deskripsi ini, Bu mau supaya mendengar Widya aja nih. Coba Widya bacain dulu ini contoh dari teks deskripsi ini. Iya, Ibu. Contohnya aja ya, Bu, dibaca. Ya, ininya ya, dari sini sampai sini ya. Oke, Bu. Dimulai ya, Bu. Ya. Sekolahku. Sekolahku tampak bersih, halamannya luas ditumbuhi rumput-rumput hijau yang membuat suasananya tampak sejuk. Selain itu, di halamannya juga ada pohon beringin yang cukup lebat. Ruang kelas sekolahku cukup besar. Semua lantai ruangannya menggunakan keramik. Dinding kelasnya berwarna kuning. Warna cat pintu pun dan jendelanya berwarna hijau. Itulah gambaran mengenai sekolahku. Sekolahku yang bersih membuat aku dan teman-temanku lebih semangat dalam belajar. Sudah, Ibu. Nah, baik. Nah, dengan membacakan atau mendengar contoh dari teks yang dibacakan oleh Widya tadi yang berjudul Sekolahku, kita seolah-olah memiliki gambaran tentang apa yang dibacakan tadi ya. Misalnya, sekolahku tampak bersih. Kita bisa membayangkan tentang suatu sekolah yang tampak bersih ya, tidak ada sampah-sampah sama sekali. Nah, baik karena waktunya sudah habis ya, sudah masuki sholat zuhur, maka Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya kalian membuat contoh teks deskripsi berdasarkan tentang rumah masing-masing ya. Jadi buatlah teks deskripsi yang membuat pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami objek secara langsung. Jadi walaupun Ibu tidak pernah ke rumah kalian, tapi Ibu bisa membayangkan mulai dari bentuk, suasana dari rumah kalian masing-masing. Nah, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cukup jelas. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah memasuki waktu zuhur ya, kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini ya. Maka Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.